Tips realistis untuk bebas dari jebakan siklus hidup gaji ke gaji. Halo semuanya, sering gak sih kalian bertanya-tanya, gajiku kemana ya? Kok baru kemarin gajian udah habis aja? Atau, kapan nih gajian lagi? Aduh, masih pertengahan bulan, masih lama gajiannya. Atau berapa kali kalian ngerasa gak maju-maju, bayar utang gak habis-habis, dana darurat gak terkumpul, dan kalian cuma nungguin akhir bulan buat dapat gaji lagi. Hidup dari gaji ke gaji itu memang bikin stres dan benar-benar mengambil ketenangan kita. Tapi menurutku sih, udah termasuk kemajuan ketika kita menyadari bahwa siklus hidup dari gaji ke gaji ini nggak benar, dan kita pengen memperbaiki keadaan kita jadi lebih baik. Karena biasanya lebih gampang untuk nyalahin orang lain atau situasi di luar kendali kita kan, kayak misalnya inflasi yang tinggi, atau atasan di kantor nggak suka sama kita, jadi kita nggak dapat kenaikan gaji, atau bahkan nunggu pemerintah ngurangin utang kita, ngelunasin utang kita. Nah, di video kali ini, aku bakal bahas 11 alasan kita terjebak di siklus hidup dari gaji ke gaji, dan pendapatku tentang gimana cara mengatasinya. Oke, masalah yang pertama, yaitu kita nggak terorganisir. Mungkin kalian sering lupa bayar tagihan, atau berapa tagihan yang kalian bayar. Kalian nggak mencatat pengeluaran, nggak merencanakan budget untuk acara yang akan datang, dan bahkan nggak menentukan apa tujuan kalian. Menjadi terorganisir itu bukan cuma supaya barang-barang di rumah kita tertata. Kita juga harus terorganisir dengan keuangan kita. Kemungkinan besar kalau rumah kalian berantakan, itu mencerminkan kondisi keuangan kalian. Nah, solusinya, bersihin meja kalian dan taruh semua info keuangan kalian di situ. Kalian harus tahu semua utang kalian, tulis semuanya. Kalian harus tahu utang itu ada di mana, siapa yang harus dihubungi, berapa bunganya, dan bagaimana cara bayar utangnya. Terus juga kalian harus tahu jumlah pengeluaran tetap kalian, kayak buat sewa rumah, asuransi, cicilan kendaraan, dan tagihan-tagihan rutin lainnya. Kalian juga harus tahu rata-rata pengeluaran buat hal-hal yang biasanya kalian beli, kebutuhan rumah tangga, kayak sembako, alat mandi, dan lain-lain. Kalian harus melihat ke depan, selama 12 bulan ke depan, kira-kira bakal ada item-item besar atau item yang gak biasa apa yang bakal kalian beli, dan kalian perlu catat di kalender. Apapun cara yang kalian pilih, mau itu pakai spreadsheet kayak notebook atau kertas biasa, yang penting tulis aja dulu semuanya. Ketika kalian udah nyatat situasi keuangan kalian dengan detail, itu artinya kalian mengambil alih kontrol keuangan kalian sendiri. Dan stres jadi berkurang karena kalian bakal nyadar bahwa setelah semuanya tersusun rapi, kalian bisa tahu jalan keluar dari masalah keuangan kalian. Misalnya ketika udah kelihatan berapa total jumlah utang yang harus kalian bayar, kalian jadi tahu persis berapa uang yang bisa kalian pakai untuk kebutuhan lainnya. Jadi kalian nggak kaget atau bingung lagi ketika waktunya bayar-bayar semua itu. Next, masalah yang kedua, yang ini sering banget dialami banyak orang, yaitu inflasi gaya hidup. Gaji kita naik, tapi entah bagaimana pengeluaran kita juga ikutan naik seiring dengan kenaikan gaji itu. Dalam artikel yang judulnya What is Lifestyle Creep and Should You Avoid It? Ini dijelasin kalau kenaikan gaya hidup itu terjadi ketika kenaikan pendapatan membuat pengeluaran untuk biaya hidup dan kebutuhan yang nggak penting itu juga ikutan naik. Dengan kata lain, hal-hal yang dulunya dianggap mewah saat pendapatan kita rendah, jadi dianggap kebutuhan saat kita punya pendapatan yang lebih tinggi. Ingat, pendapatan yang bertambah itu nggak otomatis bikin biaya hidup kita jadi lebih tinggi ya. Tapi ini bikin kita ngerasa berhak buat punya gaya hidup yang lebih mahal. Misalnya ada seseorang yang tadinya sewa apartemen berdua sama temannya, tinggal di situ bareng. Tapi setelah gajinya naik, dia memilih untuk sewa apartemen sendiri karena pengen lebih nyaman. Atau ketika seseorang yang sebelumnya self-reward dengan makan di restoran 2 kali sebulan, sekarang jadi ngelakuin itu setiap akhir pekan. Tapi karena inflasi gaya hidup itu nggak terkendali, akhirnya gaji bulanan mereka selalu habis terpakai tanpa ada yang bisa disimpan. Nah, ada nggak yang ngerasa relate sama contoh ini? Akhirnya kalian jadi ngerasa nggak pernah bisa maju, dan berapapun gaji kalian tuh masih tetap bingung kemana perginya uang kalian. Solusinya adalah berhenti belanja dengan alasan aku pantas mendapatkan ini.
Uang ekstra yang kalian dapetin itu sebaiknya dipakai untuk mengatur keuangan, kayak bayar utang-utang. Kalau masih ada sisa, bisa juga sisihkan berapa persen untuk tabungan pensiun misalnya, dan mulailah menabung untuk impian masa depan kalian. Gunakan selisih antara pendapatan dan pengeluaran untuk kebaikan masa depan kalian, untuk mempercepat pencapaian tujuan besar kalian, daripada buat kesenangan sesaat, kayak nyobain kuliner-kuliner yang viral atau ngopi mahal 7 kali seminggu. Next, masalah yang ketiga adalah sebagian besar pendapatan habis buat bayar utang atas barang yang udah dibeli. Misalnya nih, kita sering mikir, aku pengen banget beli mobil baru ini. Kita beli mobil itu cicilannya 5 tahun. 6 bulan pertama semuanya aman, mobilnya bagus, cicilannya juga aman. Tapi lama-lama, bau mobil baru berubah jadi bau french fries yang nyelip di bawah kursi. Akhirnya kita ngerasa terjebak, bayar cicilan 4,5 tahun lagi buat mobil yang udah nggak begitu spesial. Kita pikir kita bisa bayar cicilannya, tapi pas cicilan udah jalan beberapa bulan atau beberapa waktu, kita baru sadar kalau, cicilan itu mengendalikan hidup kita. Cicilan itu mengatur keputusan kita, mengatur pilihan masa depan kita. Kayak misalnya pilihan untuk kita bisa berhenti bekerja buat ngurus anak atau ngerawat orang tua yang sakit di rumah. Atau kita jadi nggak bisa tidur karena takut salah satu dari kita sama pasangan kita itu bakal kehilangan pekerjaan karena ekonomi lagi lesu. Cicilan itu mengambil ketenangan pikiran yang sebenarnya bisa kita miliki, ketenangan yang bisa kita dapetin kalau kita nggak punya utang. Jadi ibaratnya dengan cicilan-cicilan, kita tuh mencuri ketenangan kita sendiri di masa depan. Nah, apa solusinya? Gunting kartu kredit kalian, uninstall aplikasi paylater dan pinjol kalian biar gak gampang ngutang untuk beli sesuatu secara instan. Ya, intinya sih stop kebiasaan beli sesuatu dengan pembayaran cicilan. Coba pakai metode buat keluar dari utang ala pakar keuangan dari Amerika Serikat, Dave Ramsey. Langkah pertamanya adalah sisihkan uang buat keadaan darurat. Ini supaya kalian nggak pakai pinjol dan kredit lainnya untuk kebutuhan mendesak selama masih bayar utang. Dan langkah kedua, bayar utang kalian. Mulai dari yang paling kecil sampai yang terbesar, dan alokasikan semua uang lebih yang kalian dapatkan untuk bayar utang yang lagi kalian fokusin itu. Lanjut, masalah nomor 4 yang juga sering banget kejadian adalah merasa takut. Kalian nggak tahu, nggak mau tahu, atau nggak mau lihat dengan jelas situasi keuangan kalian. Kalian nggak mau menghadapi itu. Mungkin kalian berpikir, kalau aku nggak lihat, masalah itu nggak akan kelihatan. Biasanya memang kalau kita takut sama sesuatu, kita bakal menghindari hal itu kan. Tapi masalahnya adalah, ini lebih dari sekedar mengelola uang dan situasi kalian, karena dengan takut itu, kalian nggak tahu apa yang terjadi. Kalian bisa kehilangan banyak uang. Kalian mungkin nggak tahu kalau kalian kena biaya lebih di pengeluaran-pengeluaran tertentu. Sesuatu yang nggak kita ketahui itu sebenarnya jauh lebih menakutkan daripada yang kita ketahui ya, kalau menurutku. Karena kita bisa bikin plan untuk hal-hal yang kita ketahui kan. Contohnya, mungkin ada di antara kalian yang pernah mikir, aku ngerasa sakit di bagian tubuh ini nih, di bagian perut. Tapi aku takut kalau periksa ke dokter nanti ternyata sakit parah, biayanya mahal pula. Tapi gara-gara sakit itu, kalian jadi kepikiran mulu, overthinking yang buruk-buruk, karena kalian nggak tahu dan belum bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi sama perut kalian. Tapi setelah 3 minggu, akhirnya kalian periksa ke dokter dan ternyata cuma masalah kecil. Cukup ubah pola makan sedikit dan beres, selesai. Ternyata kalian ngabisin 3 minggu buat khawatir, padahal pas udah tahu masalahnya, bisa langsung bikin rencana buat ngatasinnya. Ini sama aja dengan keuangan kita. Ada satu kutipan yang bunyinya begini, Fear has 2 meanings, forget everything and run, or face everything and rise. The choice is yours. Atau kalau ditranslate ke bahasa Indonesia jadinya, ketakutan itu memiliki 2 makna, lupakan semuanya dan lari, atau hadapi semuanya dan bangkit. Pilihannya ada di kamu. Nah, solusinya adalah, menurutku ya, pahami bahwa apa yang kalian bayangkan di kepala kalian itu biasanya lebih besar dari kenyataannya. Begitu kalian tahu musuh yang kalian hadapi, kalian bisa ambil tindakan untuk mengalahkan dia, mengalahkan musuh itu. Menurut aku pribadi sih,
Lebih baik hidup dengan menghadapi musuh di waktu yang aku tentukan sendiri, daripada membiarkan musuh itu berkeliaran, aku nggak tahu bentuknya, dan bisa menyerang aku kapan aja. Berhentilah menjadi orang yang reaktif dan mulailah jadi proaktif. Lanjut, masalah yang kelima, yaitu kalian nggak punya plan soal pengeluaran besar yang kadangkala bisa terjadi. Contohnya, kayak buat momen hari raya, buat behel atau kawat gigi anak, atau mungkin buat ganti ban mobil. Solusinya adalah, ya saat kalian bikin budget bulanan, luangin waktu sedikit buat mikirin apakah ada pengeluaran baru yang akan datang dalam beberapa bulan ke depan yang mungkin membuat kalian perlu bikin dana cadangan. Buat aku biasanya ini untuk pengeluaran yang mungkin di atas 5 juta rupiah, tapi buat kalian bisa jadi beda-beda ya. Tapi intinya ini pengeluaran yang kalian tahu kalian tuh nggak bisa bayar lunas di bulan itu. Artinya kalian nggak punya margin ekstra atau selisih dari pemasukan dan pengeluaran bulanan buat bayar itu dengan mudah. Nggak kayak kalau ada pengeluaran mendadak sebesar 100.000 rupiah, mungkin itu nggak susah ya. Jadi sesuaikan dengan jumlah yang pas buat kalian. Misalnya, kalian mau nabung 10 juta rupiah buat lebaran atau Natal. Nah, gimana cara bangun dana cadangannya? Kan momen hari raya itu kita udah tahu dari setahun sebelumnya ya. Jadi misalnya lebaran buat Maret 2025, berarti kalian bisa nabung dana cadangan 1 juta rupiah setiap bulan sejak 10 bulan sebelumnya, yaitu Mei 2024. Atau kalau buat Natalan 2025, karena selalu sama di bulan Desember, jadi bisa juga kalian nabung 1 juta rupiah per bulan mulai dari bulan Februari 2025, supaya di bulan November kalian udah bisa beli kado Natal gitu misalnya. Oke, contoh lain lagi, misalnya kalian perlu ganti ban mobil. Mekanik di bengkel bilang 2 ban mobil kalian udah tipis, mungkin cuman bertahan sekitar 6 bulan lagi. Nah, kalian cek tuh harga ban baru, dan lihat kalau ada diskon. Katakanlah harga ban baru 800.000 rupiah ya, dan kalian butuh itu dalam 6 bulan ke depan. Karena untuk 2 ban, jadi totalnya 1,6 juta rupiah. Jadi kalian perlu menyisihkan 270.000 rupiah setiap bulan yang masuk ke dana cadangan buat ganti ban mobil. Oke? Next, masalah yang keenam. Kalian nggak punya dana darurat. Mungkin beberapa dari kalian ada yang udah punya, that's good. Tapi aku berani tebak banyak orang yang nonton ini belum ngumpulin dana darurat. Menurut salah satu perencana keuangan yang dikutip di artikel Keluaran tahun 2002 ini nih, cuma 9% orang Indonesia yang udah punya dana darurat untuk hidup selama 6 bulan tanpa pemasukan. Berarti lebih dari 90% dari 270 juta jiwa di Indonesia belum punya dana darurat. Menurutku ya, hidup tuh kayak main dodgeball. Kalian tahu dodgeball nggak? Itu loh olahraga yang cara mainnya para pemain di 2 tim melempar bola untuk mengenai lawan. Jadi misalnya tim A yang bertugas ngelempar bola, tim B harus menghindar. Dulu aku sering lihat olahraga ini dimainin di Running Man, variety show Korea. Tapi intinya dalam dodgeball, kalian pasti bakal kena bola. Kalau gerakan kalian lambat, kalian bakal lebih sering kena. Analogi ini maksudnya kalau situasi keuangan kalian nggak bagus dan berisiko, kalian kayak orang yang lambat di dodgeball, lebih gampang kena masalah keuangan, dan lebih sering kena. Karena nggak punya bantalan uang yang cukup buat ngadepin itu. Solusinya, kalian harus memprioritaskan membangun dana darurat, menabung dana darurat sebagai bantalan uang kalian. Buat bisa nabung dana darurat, kalian harus bikin anggaran atau budgeting. Buat bisa bikin anggaran, kalian harus tahu jumlah pemasukan dan pengeluaran kalian, berapa yang masuk, berapa yang keluar. Kalau kalian hidup dari gaji ke gaji, kalian mungkin harus naikin pendapatan atau nurunin pengeluaran. Biasanya dua-duanya. Tentukan tujuan kalian. Misalnya, kalian mau nabung 10 juta rupiah dan ngerasa bisa ngelakuin itu dalam 5 bulan. Cari celah dari anggaran kalian, kira-kira ada nggak 2 juta rupiah yang bisa kalian sisihin setiap bulan. Atau cari pemasukan tambahan 2 juta rupiah per bulan. Nah, kalian harus menyisihkan uang itu ke pos dana darurat. Kalau ada keadaan darurat yang muncul, misalnya kalian udah nabung 6 juta rupiah, dan sayangnya tiba-tiba ban mobil kalian bocor, dan harus ganti ban harganya 1 juta rupiah, jadi sisa 5 juta rupiah. Itu nggak masalah. Terus aja nabung karena dodgeball itu masih bakal ngenain kalian.
Tapi selama kalian membangun dana darurat, kalian udah punya nih dana darurat, kalian bakal ngerasa serangan dodgeball itu nggak terlalu sakit lagi. Lanjut, masalah yang ketujuh, penghasilan kalian nggak cukup. Oke lah, memang ada banyak cara buat ngurangin pengeluaran, tapi kadang-kadang kenyataannya menyakitkan dan kita harus menambah penghasilan. Solusinya adalah kalian harus cari cara buat dapetin uang lebih banyak lagi. Oke, misalnya kalian udah berkeluarga nih, mungkin dua-duanya jadi harus bekerja dan cari kerjaan part-time, kerjaan sambilan. Kalau situasi keuangan kalian udah cukup serius, alias kalian butuh banget uang nih, kalian mungkin harus turunin ego kalian dan ambil kerjaan yang kalian anggap entry level buat pemula. Mungkin bisa disebut kerjaan yang nggak terlalu prestisius lah. Mungkin kalian jadi driver ojol, atau driver layanan antar makanan, atau driver logistik. Tapi dari pekerjaan itu, kalian bisa belajar banyak hal dan dapetin penghasilan yang lumayan, apalagi di zaman sekarang. Sambil kalian ngelakuin itu, kalian juga bisa cari kerjaan dengan gaji yang lebih tinggi yang sesuai dengan skill kalian. Dan sebisa mungkin jangan sampai ada jeda penghasilan. Kadang kalian harus ambil kerjaan-kerjaan kayak gini untuk sementara waktu, naikin penghasilan kalian buat mencapai tujuan dan stop hidup dari gaji ke gaji. Lanjut, masalah yang ke-8 adalah kebiasaan belanja secara impulsif. Oke, misalnya kalian udah paham kalau kalian harus memperbaiki kondisi keuangan kalian, tapi seringnya kalian kehilangan kontrol dan malah menuruti keinginan kalian saat ini tanpa mikirin masa depan. Kalian tahu lebih baik makan makanan yang masih tersisa di rumah daripada beli makanan lagi di luar. Tapi ada sisi dari diri kalian yang manja, yang bilang, gak apa-apa lah, ntar aku bisa urus masalah dan dampak buruknya kalau makan yang gak sehat dan mahal. Sekarang aku lapar dan gak mau makan makanan sisa yang ada di rumah. Solusinya adalah kalian harus putuskan untuk berubah, sekali untuk selamanya. Inilah saatnya di mana kalian akan ngerasa berguna, punya pasangan, teman yang bisa bantu kalian melihat, berpikir dengan jernih saat kalian kehilangan kontrol diri. Misalnya, kalian sama pasangan kalian bisa saling ngingetin untuk gak usah beli makan di luar, kalau masih ada makanan sisa yang cukup buat kalian di rumah. Atau nggak usah beli barang-barang rumah tangga, dekorasi yang nggak terlalu fungsional. Next, masalah yang ke-9 adalah kalian menghabiskan terlalu banyak waktu scrolling media sosial. Entah dengan sengaja atau enggak, entah dengan sadar atau enggak, akhirnya kalian jadi membandingkan hidup kalian sama orang lain yang kalian lihat di media sosial. Dan kalian pengen hidup kayak orang lain, pengen punya apa yang mereka miliki. Tapi pada kenyataannya akan selalu ada sesuatu yang kalian nggak punya, tapi orang lain punya. Ada yang gajinya lebih banyak, punya ini, punya itu. Entah seberapa tinggi level yang kalian capai, selalu ada level di atasnya. Solusinya, mengertilah bahwa hidup yang dibanding-bandingkan itu kayak kejar-kejaran sama ujung pelangi. Kita nggak akan pernah sampai. Ada satu buku judulnya Love Your Life Not Theirs yang ditulis oleh anaknya Dave Ramsey, Rachel Cruz, yang juga jadi pakar keuangan kayak ayahnya. Ini bacaan yang bagus banget, terutama buat kalian yang lagi terjebak dalam perangkap membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Nah, di buku itu ada salah satu cerita ketika Rachel pergi liburan ke South Carolina, negara bagian di Amerika Serikat. Liburannya seru, sesuai budget. Terus Rachel pulang dengan perasaan senang. Tapi kemudian dia buka media sosial dan lihat ada temennya sedang menikmati liburan di Italia. Dan tiba-tiba liburan 3 hari ke South Carolina nggak terasa cukup menyenangkan lagi bagi Rachel. Padahal 30 detik sebelumnya dia masih happy. Dia langsung mulai browsing berapa biaya buat pergi ke Eropa, tapi akhirnya dia bisa menahan diri nih. Tapi dari cerita ini bisa kelihatan kan ya, gimana perangkap perbandingan bisa menjebak kita setiap saat gara-gara media sosial. Aku yakin deh, pasti kalian juga punya pengalaman yang sama kan? Nah, aku pengen tahu dong, gimana sih cara kalian mengontrol rasa membandingkan hidup kalian sama orang lain? Boleh banget ceritain pengalaman kalian di kolom komentar ya. Lanjut, masalah yang ke-10, yaitu kalian gagal mengubah perilaku, kebiasaan yang buruk. Kalian benar-benar pengen berubah, tapi kayaknya nggak ada kemajuan.
Kalian nonton salah satu video di YouTube menuju kekayaan, dan kalian semangat banget untuk memulai perubahan. Tapi abis itu kalian bilang, aku mulai bulan depan aja deh. Kalian bilang kalian gak bisa nabung, gaji kalian kecil, gak cukup buat nabung dana darurat. Kalian ngerasa gak akan bisa memperbaiki keuangan kalian. Kalian ngerasa stuck sama siklus hidup dari gaji ke gaji yang kalian alami sekarang. Dan kalau kalian memilih untuk terus percaya sama pemikiran kayak gitu, ya udah, emang benar kalian gak akan maju. Solusinya adalah kalian harus memutuskan apa yang kalian inginkan dan gak kalian inginkan, dan kalian harus menuliskan kembali cerita hidup kalian, cerita hidup yang baru. Kayak kalian pasti pernah kan bertekad untuk ngelakuin sesuatu dan kalian ngerasa gak ada yang bisa menghentikan kalian. Dan kalian berhasil mendapatkan atau mencapai sesuatu itu. Mungkin kedengarannya agak klise ya, tapi menurutku itulah tahap keputusan yang harus kalian capai, karena ini menyangkut keamanan hidup kalian, masa depan kalian. Kalian gak bakal bisa sukses kalau kalian mut-mutan, kadang mau, kadang enggak. Gak bisa. Next, masalah yang ke-11, kalian gak punya rencana. Kalian gak punya rencana untuk kehidupan atau keuangan kalian. Kalian pernah dengar nggak pepatah make a plan or plan to fail? Artinya buat rencana atau siap-siap gagal. Kalian bisa memimpikan masa depan kalian, berjam-jam rebahan mikirin semua hal yang kalian inginkan. Tapi selama itu belum kalian tulis, belum kalian rancang, itu semua cuma sekedar harapan. Ibaratnya kalian cuma ngelempar koin ke kolam air mancur dan bilang, semoga keinginanku tercapai. Solusinya adalah, ya kalian harus memulai langkah apapun menuju target masa depan kalian. Selain itu, jangan batasin diri kalian sendiri dalam upaya menggapai mimpi kalian itu. Kalian pernah dengar nggak tentang eksperimen kutu di dalam toples? Intinya ada sejumlah peneliti yang masukin beberapa kutu ke dalam sebuah toples. Pas tutup toplesnya dibuka, kutu-kutu itu melompat keluar. Terus para peneliti itu tutup lagi toplesnya, dan kutu-kutu itu berusaha loncat keluar, tapi mereka cuma menghantam tutup toples yang tertutup. Sampai akhirnya mereka berhenti loncat tinggi-tinggi, dan lompatan mereka jadi semakin rendah. Nah, pada percobaan berikutnya tutup toples dibuka lagi, tapi ternyata kutu-kutu itu nggak lompat keluar dari toples. Secara nggak sadar mereka nggak mikir bisa lompat tinggi dan keluar. Dan yang paling menarik adalah kutu-kutu yang lebih muda, anak-anak dari kutu yang jadi bahan percobaan itu, mereka juga tahu kalau mereka nggak bisa lompat setinggi itu. Sama halnya dengan kita manusia. Kalau kita membuat batasan atau berpikir bahwa akan ada batas dari usaha yang kita lakuin untuk memperbaiki kondisi keuangan kita, ya batas itu pasti bakal ada. Kita nggak akan terus berusaha untuk mencapai kondisi finansial yang ideal bagi kita. Jadi setelah kalian menentukan apa tujuan dan keinginan kalian sebenarnya harus kerja mundur bukan maju. Kalian kan punya tujuan nih, terus putuskan apa 2 tindakan besar yang bisa kalian lakuin untuk mencapai tujuan itu. Oke? Terus kalian bikin cabang lagi, untuk menggapai 2 tindakan besar itu, langkah-langkah apa aja yang bisa kalian lakuin. Nanti kalian bakal menemukan bahwa semuanya balik lagi ke budget, ke anggaran, pemasukan, dan pengeluaran. Oke, semoga kalian dapat manfaat ya dari pembahasan kali ini. Dan semoga kalian semakin semangat untuk keluar dari siklus hidup gaji ke gaji. Supaya pada akhirnya kalian gak lagi menunggu waktunya gajian. Dan seperti biasa, terima kasih udah nonton. Kalau kalian suka video ini, silahkan klik tombol like dan subscribe. Dan komen, tips apa lagi yang kamu butuhin seputar finansial.